Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Widya Kusuma Astuti dengan NIM 18 14 20 124. Afina dengan NIM 18 14 20 149. Silmi Diniati NIM 18 14 20 155. Di video ini, kami akan menyampaikan materi tentang konsep dasar auditing syariah. Apa sih auditing itu? Dari segi etimologis, auditing diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan. Sedangkan menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, auditing merupakan proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan audit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, proses sistematis, yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, yang ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yang keempat, tingkat kesesuaian, yang kelima, kinerja yang telah ditetapkan, yang keenam, penyampaian hasil, dan yang ketujuh, pemakaian yang berkepentingan. Sedangkan dalam pandangan Islam, audit adalah salah satu unsur pendekatan administratif, maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil daripada pemegang saham yang menginginkan pekerjaannya sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Audit syariah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Lalu, apa tujuan dari auditing syariah tersebut? Tujuan auditing syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Sedangkan secara operasional, tujuan auditing dalam Islam yaitu yang pertama, menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan. Dan yang keempat, memberikan punishment atau ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan. Dalam penafsiran Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang landasan dari pelaksanaan audit syariah, dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa jadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks auditing syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Masuk ke pembahasan selanjutnya tentang teori dan konsep dasar auditing. Auditing tidak lebih dari sekedar cara untuk melakukan sesuatu dengan sedikit penjelasan, uraian, rekonsiliasi, dan argumentasi. Profesor Childs pada tahun 1978 mengembangkan pemikiran dari Mautz dan
Saraf mengemukakan elemen-elemen dasar teori, yaitu postulat auditing, teori, struktur, prinsip, dan standar. Lalu, apa sih kegunaan dari teori auditing tersebut? Kegunaannya adalah yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar auditing dalam menyusunnya. Terus yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah auditing dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelaku auditing terhadap pelaksanaan auditing. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas audit. Selanjutnya, Mautz dan Saraf mengemukakan beberapa konsep auditing, yaitu diantaranya yang pertama ada bukti. Bukti tujuannya adalah memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal, sesuai yang diinginkan. Terus yang kedua ada pelaksanaan audit yang hati-hati. Pelaksanaan audit yang hati-hati artinya konsep ini berdasarkan adanya isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga ada penyajian atau pengungkapan yang wajar. Penyajian atau pengungkapan yang wajar artinya konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak memihak, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar. Lalu yang keempat ada independensi. Independensi yaitu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya dari pembuat dan pemakai laporan keuangan. Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual dan independen pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesional. Ada yang kelima ada etika perilaku. Etika perilaku artinya ketika dalam auditing berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang independen dalam melakukan audit. Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk yang pertama ada melakukan audit dengan kompetensi teknik, integritas, independensi, dan objektivitas. Selanjutnya, masuk ke pembahasan selanjutnya tentang standar dalam auditing. Standar auditing terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor, persyaratan pribadi auditor terdapat dalam standar umum. Yang kedua, bagian yang mengatur pertimbangan yang harus dilakukan dalam melaksanakan audit terdapat dalam standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, bagian yang mengatur tentang pertimbangan yang dilakukan dalam menyusun laporan audit terdapat dalam standar laporan. Masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang bagaimana etika dalam praktik audit auditing. Dalam praktiknya, profesi akuntan publik di Indonesia
memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang biasa disebut SPAP. Dalam SPAP ada beberapa tipe standar yang dikodifikasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar auditing. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan diperinci dalam bentuk persyaratan standar auditing yang biasa disingkat PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib bagi anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik. Yang kedua, standar atestasi, yaitu memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan lebih rendah seperti review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati. Standar atestasi terdiri atas 11 standar dan diperinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi, yaitu disingkat menjadi PSAT. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review, yaitu memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review diperinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang disingkat menjadi PSAR. Yang keempat, standar jasa konsultasi, yaitu memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Materi yang terakhir yaitu bagaimana sih tahapan proses dalam penyelesaian auditing. Di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur-prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Yang kedua, mengevaluasi temuan. Penilaian temuan dilakukan auditor dengan 2 tujuan, yaitu menetapkan jenis pendapat yang akan diberikan dan menentukan apakah standar auditing telah dipenuhi dalam audit. Dan yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan klien. Nah, bagaimana teman-teman materi yang telah kami sampaikan? Semoga materi ini